Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dengan NIM 104-192. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi 7 dan 8 terkait mengevaluasi kinerja kebijakan dan mengembangkan argumen kebijakan. Oke, untuk materi yang pertama, mengevaluasi kinerja kebijakan. Yang pertama, etika dan nilai dalam analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penting untuk mempertimbangkan nilai dan etika sebagai aspek penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Yang mana etika dan nilai memainkan peran krusial dalam mengevaluasi kinerja kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, etika dan nilai sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil kebijakan. Adapun perbedaan antara evaluasi dan penilaian yaitu evaluasi melibatkan penilaian berbagai aspek kebijakan secara holistik, sedangkan penilaian lebih fokus pada menetapkan dasar-dasar penilaian yang dibuat. Nah, yang kedua, etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif melibatkan analisis deskripsi moralitas adat yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sehingga etika deskriptif ini memperhatikan apa yang dianggap sebagai perilaku etis atau tidak etis berdasarkan norma yang ada dalam suatu komunitas atau budaya. Nah, etika deskriptif membantu dalam memahami dan menggambarkan praktik moral yang ada dalam masyarakat sebagai landasan untuk memahami nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Selanjutnya yang kedua, etika normatif. Etika normatif berkaitan dengan analisis, evaluasi, dan pengembangan, yang mana pernyataan normatif memberikan panduan dalam memecahkan masalah praktik. Adapun jenis etika normatif dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori normatif deontologis, yaitu jenis tindakan tertentu secara inheren, wajib atau benar, atau karena tindakan sesuai dengan prinsip formal. Yang kedua, teori normatif teleologis, bahwa tindakan tertentu benar karena menghasilkan kebaikan dan tujuan yang berharga. Yang ketiga, teori normatif praktis, bahwa tindakan dianggap benar karena tindakan tersebut sesuai prinsip dan menghasilkan konsekuensi. Nah, selanjutnya yang ketiga, metaetika. Metaetika adalah cabang etika yang berkaitan dengan sifat dan makna klaim normatif secara umum, serta menyangkut pertanyaan tentang kriteria yang menjamin pilihan kriteria yang digunakan untuk membenarkan klaim tentang kebenaran, kebaikan, atau keadilan kebijakan publik. Adapun metaetika membahas pertanyaan filosofis yang mendasar tentang sifat etika, seperti apakah nilai-nilai moral bersifat objektif atau subjektif. Yang kedua, bagaimana mengetahui apa yang benar atau salah secara moral. Yang ketiga, apakah terdapat standar universal untuk menilai tindakan etis tersebut. Nah, yang ketiga, evaluasi dalam analisis kebijakan. Yang pertama, sifat evaluasi. Adapun sifat evaluasi di sini yaitu yang pertama, fokus nilai, yaitu fokus pada penilaian mengenai kelayakan atau nilai kebijakan dan program. Yang kedua, saling ketergantungan antara fakta dan nilai. Hal ini evaluasi sangat bergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja tinggi atau rendah. Yang ketiga, ada orientasi masa kini dan masa lalu. Dalam hal ini, klaim evaluatif berbeda dengan klaim preskriptif di mana berorientasi pada hasil saat ini dan masa lalu. Yang keempat, ada dualitas nilai. Hal ini di mana nilai-nilai yang mendasari klaim evaluatif memiliki kualitas ganda karena nilai-nilai tersebut dapat dianggap sebagai tujuan dan sarana. Nah, yang kedua, fungsi evaluasi. Adapun beberapa fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan yaitu yang pertama, evaluasi memberikan informasi yang dapat diandalkan dan valid mengenai kinerja kebijakan. Yang kedua, evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Dan yang ketiga, evaluasi dapat berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya termasuk penataan dan penetapan masalah. 3. Kriteria evaluasi kebijakan. Yang pertama, dalam menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan, analis menggunakan berbagai jenis kriteria untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Yang kedua, perbedaan utama antara kriteria evaluasi dan kriteria penetapan adalah waktu penerapan kriteria tersebut. Nah, yang ketiga,
Kriteria evaluasi diterapkan secara retrospektif atau ex post, sedangkan kriteria rekomendasi diterapkan secara prospektif. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis kriteria di sini yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kecukupan, yang keempat ekuitas atau keadilan, yang kelima daya tanggap atau responsivitas, dan yang kelima kelayakan. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat di dalam tabel sini ditampilkan terkait kriteria evaluasi kebijakan yang memuat jenis kriteria pertanyaan dan kriteria ilustratifnya. Oke, selanjutnya yang keempat, pendekatan evaluasi. Evaluasi memiliki dua aspek yang saling terkait antara penggunaan berbagai metode untuk memantau hasil kebijakan dan program publik, serta penerapan serangkaian nilai untuk menentukan nilai hasil tersebut bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat. Nah, dalam hal ini terdapat 3 pendekatan evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi semu. Evaluasi semu bertujuan untuk digunakan dalam metode deskriptif yang menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil kebijakan, yang mana asumsinya terdapat ukuran dan nilai sudah jelas atau tidak kontroversial. Dalam bentuk utamanya, evaluasi semu mencakup eksperimen sosial, akuntansi sistem sosial, audit sosial, serta sintesis penelitian dan praktik. Nah, yang kedua ada evaluasi formal. Tujuannya yaitu digunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang telah dilakukan, diumumkan secara resmi sebagai tujuan program kebijakan. Dalam hal ini asumsinya bahwa tujuan dan sasaran pembuat kebijakan dan administrator diumumkan secara formal, yang mana ukuran nilai atau nilai yang tepat. Nah, bentuk utamanya yang pertama evaluasi perkembangan, yang kedua evaluasi eksperimental, yang ketiga evaluasi proses retrospektif, dan yang keempat evaluasi hasil retrospektif. Nah, yang ketiga pendekatan evaluasi teori keputusan. Tujuannya digunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan valid tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit dihargai oleh banyak pemangku kepentingan. Adapun asumsinya yaitu diumumkan secara formal maupun laten yang merupakan ukuran yang tepat mengenai nilai atau nilai kebijakan dan program. Adapun bentuk utamanya di sini yang pertama penilaian evaluabilitas, yang kedua analisis utilitas multi atribut. Selanjutnya, terdapat 4 jenis evaluasi formal. Adapun 4 jenis evaluasi formal didasarkan pada orientasi yang berbeda terhadap proses kebijakan, baik itu sumatif versus formatif, dan jenis kontrol atas tindakannya itu baik langsung atau tidak langsung. Nah, yang langsung untuk orientasi terhadap proses kebijakannya yang formatif menggunakan evaluasi perkembangan, sedangkan sumatif evaluasi eksperimental. Sedangkan dalam pengendalian atau kontrol atas tindakan kebijakan yang tidak langsung, orientasi terhadap proses kebijakannya yaitu evaluasi proses retrospektif, sedangkan yang sumatif evaluasi hasil retrospektif. Nah, selanjutnya terdapat 4 jenis evaluasi formal. Dalam hal ini akan dijelaskan terkait keempat jenis evaluasi formal tersebut. Yang pertama, evaluasi perkembangan. Evaluasi perkembangan ini mengacu pada kegiatan evaluasi yang secara eksplisit dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari staf program, yang mana evaluasi perkembangan melibatkan beberapa ukuran pengendalian langsung atas tindakan kebijakan yang digunakan dalam berbagai situasi di sektor publik dan swasta. Misalnya, bisnis seringkali menggunakan evaluasi pengembangan untuk mendistribusikan, menguji, dan menarik kembali produk baru di sektor publik. Yang kedua ada evaluasi eksperimental. Evaluasi ini melibatkan pemantauan dan hasil dalam kondisi pengendalian langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Nah, yang ketiga, evaluasi proses retrospektif. Evaluasi ini melibatkan pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut dijalankan selama beberapa waktu. Evaluasi ini fokus pada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan program.
Nah, yang keempat, evaluasi hasil retrospektif. Nah, evaluasi hasil retrospektif ini melibatkan pemantauan dan evaluasi hasil, namun tidak memiliki kendali langsung atas masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi. Nah, selanjutnya, evaluasi hasil retrospektif. Secara umum, terdapat dua varian utama evaluasi hasil proses retrospektif, yaitu yang pertama, studi longitudinal, dan yang kedua itu studi cross-seksional. Nah, untuk studi longitudinal ini adalah studi yang mengevaluasi perubahan hasil dari satu, beberapa, atau banyak program pada dua titik waktu atau lebih. Contohnya, pada penelitian jangka panjang yang dilakukan dalam 11 bidang keluarga berencana, di mana tingkat kesuburan dan perubahan penerimaan alat kontrasepsi dipantau dan dievaluasi dalam jangka waktu yang cukup lama, diantaranya 5 atau hingga 20 tahun. Kedua, studi cross-seksional yaitu berupaya memantau dan mengevaluasi berbagai program pada satu waktu. Contohnya, Project Head Start, sebuah program yang dirancang untuk memberikan pendidikan kompensasi kepada anak-anak prasekolah, di mana siswa yang terdaftar dalam program pendidikan kompensasi dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti program tersebut. Secara statistik, terdapat sumber-sumber penjelasan yang bersaing seperti latar belakang keluarga, etnis, wilayah, ukuran kota, dan sebagainya. Nah, selanjutnya penjelasan dua bentuk utama evaluasi dari keputusan. Yang pertama, penilaian evaluabilitas, yaitu seperangkat prosedur yang dirancang untuk menganalisis sistem pengambilan keputusan yang seharusnya memanfaatkan informasi kinerja dan untuk memperjelas tujuan, sasaran, dan asumsi yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Dalam melakukan penilaian evaluabilitas ini, analis mengikuti serangkaian langkah yang memperjelas kebijakan atau program dari sudut pandang pengguna informasi kinerja yang dituju dan penilai itu sendiri. Yang pertama, mulai dari spesifikasi program kebijakan, yang kedua, pengumpulan informasi program kebijakan, yang ketiga, pemodelan program kebijakan, yang keempat, penilaian evaluabilitas program kebijakan, dan yang kelima, umpan balik penilaian evaluabilitas kepada pengguna. Kedua, ada analisis utilitas multi-atribut, yaitu serangkaian prosedur yang dirancang untuk memperoleh penilaian subjektif dari berbagai pemangku kepentingan mengenai kemungkinan terjadinya dan nilai hasil kebijakan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis ini yaitu yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan, yang kedua, spesifikasi permasalahan keputusan yang relevan, yang ketiga, spesifikasi hasil kebijakan dan identifikasi atribut hasil, yang keempat, peringkat atribut atau urutkan setiap atribut nilai berdasarkan tingkat kepentingannya, dan yang kelima, penskalaan atribut, yaitu atribut skala harus diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang keenam, standarisasi skala, yang ketujuh, pengukuran hasil, yang kedelapan, perhitungan utilitas, dan yang kesembilan, evaluasi dan presentasi. Nah, yang kelima, metode evaluasi. Metode dan teknik dapat membantu analis dalam mengevaluasi kinerja kebijakan, yang mana fakta bahwa berbagai teknik dapat digunakan lebih dari satu metode analisis kebijakan menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam penataan masalah, peramalan, resep, pemantauan, dan evaluasi dalam analisis kebijakan. Contoh misalnya, yang pertama, analisis argumentasi. Metode ini digunakan untuk memunculkan asumsi tentang hubungan yang diharapkan antara tindakan kebijakan dan tujuan. Yang kedua, metode analisis dampak silang, yaitu berguna dalam mengidentifikasi hasil-hasil kebijakan yang tidak diantisipasi namun bertentangan dengan pencapaian tujuan program kebijakan. Yang ketiga, pemberian diskon, yaitu relevan terhadap evaluasi kebijakan program dan resep, mengingat analisis biaya manfaat dan efektivitas biaya dapat digunakan secara retrospektif dan prospektif. Itu teknik yang berkisar dari tampilan grafik dan angka indeks hingga analisis rangkaian kontrol. Hal ini penting untuk memantau hasil kebijakan sebagai awal evaluasinya. Metode atau teknik evaluasi. Adapun teknik evaluasi dengan 3 pendekatan yaitu sebagai berikut. Evaluasi semu tekniknya yaitu tampilan grafis, tampilan tabel, nomor indeks, analisis deret waktu terputus, analisis deret kontrol, dan analisis regresi diskontinuitas. Yang kedua, evaluasi formal. Adapun tekniknya yaitu pemetaan tujuan, klarifikasi nilai,
Yang ketiga, nilai kritik. Keempat, pemetaan kendala. Yang kelima, analisis dampak silang. Dan yang keenam itu diskon. Yang ketiga, evaluasi teori keputusan. Adapun teknik yang digunakan yaitu bertukar pikiran, analisis argumentasi, kebijakan Delphi, dan analisis survei pengguna. Analisis survei pengguna. Analisis survei pengguna ini adalah serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi tentang evaluabilitas suatu kebijakan atau program dari pengguna yang dituju dan pemangku kepentingan lainnya. Yang mana instrumen utama untuk mengumpulkan informasi adalah protokol wawancara, yaitu dengan serangkaian pertanyaan terbuka. Dalam hal ini, survei pengguna sangat penting dalam pelaksanaan penilaian evaluabilitas dan bentuk evaluasi teori keputusan lainnya. Sehingga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan beberapa langkah dalam penilaian evaluabilitas. Protokol wawancara untuk analisis survei pengguna yaitu seperti yang terlampir dalam tabel ini. Di sini dijelaskan langkah dalam penilaian evaluasi. Yang pertama ada spesifikasi program kebijakan, yang kedua pemodelan program kebijakan, yang ketiga penilaian evaluabilitas program kebijakan, yang keempat umpan balik dari evaluasi penilaian kepada pengguna. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Nah, contoh studi kasusnya. Yang pertama dalam kasus etika pemotongan kue. Dalam kasus pemotongan kue ini mengilustrasikan perbedaan pendekatan dalam mendistribusikan pemotongan daya sosial seperti pendapatan, kekayaan, dan kesempatan. Dalam kasus ini terdapat 3 kelompok yang menggunakan aturan yang berbeda dalam membagikan kue kepada anggota kelas. Yang pertama, kelompok A menggunakan aturan mendistribusikan kue berdasarkan siapa yang mendapat manfaat. Yang kelompok B menggunakan aturan berdasarkan apa yang didistribusikan. Dan kelompok C menggunakan aturan berdasarkan proses distribusi yang baik. Nah, analogi pembentukan kue ini mencerminkan perdebatan dalam teori keadilan di mana John Rawls dan Robert Nozick memberikan pandangan yang berbeda. Rawls menekankan distribusi yang adil berdasarkan keuntungan bagi yang paling tidak mampu, sementara Nozick lebih menekankan pada proses yang adil untuk mencapai kebaikan sosial. Sehingga, kasus pemotongan kue ini menggambarkan perbedaan pendekatan dalam mendistribusikan sumber daya sosial dan mempertanyakan prinsip keadilan yang mendasari kebijakan distribusi dalam masyarakat. Nah, selanjutnya untuk materi 8 yaitu mengembangkan argumen kebijakan. Yang pertama, struktur argumen kebijakan. Argumen kebijakan adalah produk dari argumentasi yang merupakan sebuah proses. Dalam mengidentifikasi dan menghubungkan elemen-elemen argumen kebijakan, dibutuhkan suatu model atau peta konseptual. Salah satunya adalah model struktural argumen yang dirancang untuk menyelidiki struktur dan proses penalaran praktis. Model ini dicetuskan oleh filsuf kelahiran Inggris yaitu Stephen Tolmin. Nah, model struktural dirancang untuk menyelidiki struktur dan proses penalaran praktis, yang mana argumen yang didasarkan pada penalaran praktis dibedakan dengan argumen yang didasarkan pada penalaran formal, matematika, dan logika deduktif, serta kurang memiliki kepastian argumen logis yang valid secara formal. Nah, struktur argumen kebijakan dapat direpresentasikan sebagai serangkaian 7 elemen, yaitu yang pertama klaim kebijakan, yang kedua pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, yang ketiga surat perintah, yang keempat kualifikasi, yang kelima dukungan, yang keenam keberatan, yang ketujuh sanggahan. Jenis klaim kebijakan. Yang pertama definitif, yaitu sebuah klaim yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan memiliki definisi tertentu. Klaim definitif memiliki relevansi khusus dengan kebijakan adalah metafora. Yang kedua ada desain aktif, yaitu klaim yang menyatakan bahwa beberapa aspek dari suatu kebijakan dapat diamati dan pengamatan digunakan untuk menyimpulkan penyebabnya, maka klaim tersebut bersifat desain aktif. Yang ketiga ada evaluatif, yaitu sebuah klaim yang menyatakan bahwa beberapa aspek dari sebuah kebijakan memiliki atau tidak memiliki nilai atau bernilai, maka klaim tersebut bersifat evaluatif. Yang keempat, advokatif, yaitu klaim yang menyatakan bahwa pemerintah atau divisi di dalamnya harus mengambil tindakan tertentu. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menyusun elemen kebijakan. Yang pertama, lakukan analisis pemangku kepentingan sebelum menganalisis sebuah argumen.
Yang kedua, mulailah dengan menemukan klaim yang merupakan titik akhir atau keluaran dari argumen. Nah, yang ketiga, carilah bahasa yang menunjukkan tingkat kredibilitas yang dilekatkan oleh pemberi argumen pada klaim tersebut yang merupakan kualifikasi. Dan yang keempat, cari informasi yang mendukung klaim tersebut. Yang kelima, carilah surat perintah yang berhubungan dengan informasi yang mendukung klaim. Yang keenam, ulangi prosedur yang sama dengan dukungan. Yang ketujuh, ingatlah bahwa surat perintah atau dukungan mungkin bersifat implisit dan tidak dinyatakan dengan dinyatakan. Jangan berharap argumen sepenuhnya itu transparan. Yang kedelapan, lihatlah argumen-argumen dari para pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan keberatan dan sanggahan. Yang kesembilan, ingatlah bahwa elemen-elemen tersebut dapat berupa aturan, prinsip, pernyataan, atau keseluruhan argumen. 10. Argumen yang terisolasi bersifat statis, di mana argumentasi yang setidaknya melibatkan dua pemangku kepentingan yang bersaing. Hal ini bersifat dinamis. Yang ke-11, sebagian besar kualifikasi menjadi lebih lemah meskipun beberapa tetap sama. Yang 12, argumentasi menghasilkan pohon dan rantai yang melibatkan proses argumentasi dari waktu ke waktu di antara banyak pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya cara argumentasi kebijakan. Yang pertama, otoritas. Penalaran dari otoritas didasarkan pada surat perintah yang berkaitan dengan pencapaian atau status yang dianggap berasal dari produsen informasi yang relevan dengan kebijakan. Yang kedua, metode. Metode ini didasarkan pada surat perintah tentang status metode yang disetujui atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Nah, yang ketiga, ada klasifikasi. Penalaran dari klasifikasi ini berkaitan dengan keanggotaan dalam kelas yang ditentukan. Dan yang keempat, penyebab. Penalaran dari sebab adalah tentang aktivitas kekuatan generatif. Kelima, tanda. Penalaran dari tanda didasarkan pada tanda atau indikator dan rujukannya, karena tanda dan apa yang dirujuknya dan apa yang diacunya itu terjadi bersamaan. Yang keenam, motivasi. Didasarkan pada kekuatan pendorong dari tujuan, nilai, dan niat dalam membentuk perilaku individu dan kolektif. Yang ketujuh, intuisi. Penalaran didasarkan pada kondisi kognitif, emosional, spiritual oleh penghasil informasi yang relevan dengan kebijakan. Yang ke-8, analogi. Penalaran analogi didasarkan pada kesamaan antara hubungan yang ditemukan dalam kasus tertentu dan karakteristik hubungan dari metafora atau analogi. Nah, yang ke-9 yaitu kasus paralel. Penalaran dari kasus paralel didasarkan pada kesamaan di antara dua atau lebih kasus pembuatan kebijakan. Nah, yang ke-10 generalisasi. Penalaran dari generalisasi didasarkan pada kesamaan antara sampel dan populasi dari mana sampel tersebut dipilih. Nah, yang ke-11 etika, yaitu penalaran yang didasarkan pada penilaian tentang benar atau salah, baik atau buruknya kebijakan atau konsekuensinya. Nah, selanjutnya evaluasi argumen kebijakan. Untuk evaluasi argumen kebijakan di sini, pedoman menafsirkan argumen yaitu pertama, argumentasi kebijakan memiliki 3 fungsi utama untuk menghasilkan perdebatan yang meningkatkan validitas, kesehatan, dan kemanjuran kebijakan atau fungsi dialektis. Yang kedua, mencari makna yang tersembunyi dalam kata-kata, kalimat, dan keseluruhan argumen. Yang ketiga, membedakan antara makna argumen dan maknanya dalam konteks yang diperdebatkan. Yang keempat, memperhatikan prinsip apa yang ingin disampaikan oleh pihak yang berargumen. Dan yang kelima, carilah istilah-istilah yang digunakan secara merendahkan untuk mendiskreditkan seseorang atau kebijakan. Demikianlah presentasi saya mengenai materi 7 dan 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.